Artis Okky Setiana Dewi yang kini aktif menjadi seorang pendakwah baru-baru ini viral di media sosial karena ceramahnya itu. Ia menyebutkan KDRT adalah aib keluarga yang harus ditutupi. Hal itu pun menuai beragam respon dari netizen, bahkan banyak yang menghujat Okky tentang ceramahnya yang sudah melenceng dari norma agama Islam. Hal itu pun sampai menuai respon dari pihak MUI. Lantas, seperti apa Majelis Ulama Indonesia menanggapi ceramah dari Okky Setiana Dewi tersebut? Di Jeddah, suami istri lagi bertengkar. Suaminya marah luar biasa pada sang istri, dipukullah wajah istri. Kemudian istrinya menangis, tiba-tiba terdengar bel pintu rumah berbunyi. Ketika istrinya membuka dalam keadaan sembab matanya, ternyata ibunya sang istri. Suaminya dari kejauhan dredeg, deg-degan. Ya Allah, istriku ini pasti ngadu ini sama mertuaku ini nih, bahwa tadi baru dipukul. Orang tuanya tanya kepada si perempuan ini, anakku kenapa? Kok kamu nangis matanya sembab begitu, kenapa? Istrinya mengatakan, ibu, ayah, ya Allah, aku tuh tadi berdoa sama Allah. Aku rindu sama ibu sama ayah, udah lama gak ketemu. Aku tuh nangis karena aku rindu sama ibu sama ayah. Taunya Allah langsung menjawab doaku, aku semakin terharu. KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apapun itu tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Sebab sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga itu sama artinya dengan penganiayaan. Menganiaya siapapun, istri, anak, tetangga atau siapapun lah, termasuk binatang, bahkan lingkungan, itu sebenarnya perbuatan yang tidak baik. Dan itu tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Rasulullah itu sangat penyayang, punya kepribadian yang sangat penyayang, sangat santun, sangat ramah kepada siapapun, kepada keluarga, kepada istri, kepada tetangga, kepada binatang, kepada lingkungan. Ada binatang kesukaan beliau, termasuk kucing. Beliau kalau memanggil istrinya dengan ya Humairah. Beliau sangat baik terhadap siapapun, termasuk orang-orang yang menyakiti beliau. Ada yang meludahi, ada yang mencaci. Beliau selalu mendoakan. Jadi timbal balik dari beliau itu malah bukan berbuat seperti yang dilakukan orang, tapi justru beliau membalasnya dengan kebaikan. Jadi menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah seorang sosok, seorang pribadi yang penyayang kepada siapapun, termasuk kepada keluarga, kepada tetangga, dan kepada binatang serta alam lingkungannya. Oleh karena itu maka tindakan penganiayaan kepada siapapun dan kepada apapun itu jadi dibenarkan. Dalam ajaran Islam itu betapa pentingnya kasih sayang, dan tidak boleh melakukan penganiayaan. Menyembelih binatang saja harus dengan doa dan dengan adab yang sangat baik supaya tidak mengesankan menyakiti binatang. Itu artinya tidak boleh ada penganiayaan. Ya. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum lin nisaihim. Iman seseorang yang paling sempurna adalah yang baik akhlaknya, dan sebaik-baiknya kalian adalah sebaik-baiknya kalian kepada istrinya. Ya. Jadi oleh karena itu maka sebenarnya tindakan penganiayaan seperti yang terjadi pada video yang disampaikan oleh narasumber sebenarnya tidak boleh dilakukan. Dan tindakan penganiayaan itu adalah termasuk perbuatan jarimah, perbuatan melawan hukum, perbuatan yang bisa dipidana itu, karena memang perbuatan pidana.
dari si istrinya itu untuk merahasiakan sesuatu dari perilaku suaminya. Ya, tidak termasuk, saya kira mungkin tidak termasuk secara frontal bahwa dia menutupi KDRT atau menganggap normal KDRT, tapi mungkin ingin memberikan makna bahwa boleh jadi atau boleh saja suatu saat perbuatan suaminya itu disembunyikan, dirahasiakan di depan orang tuanya. Jika memang menurut pikiran istrinya itu suaminya bisa berbuat baik di kemudian hari, ya. Nah, mungkin bisa sebaliknya kalau itu diceritakan kepada orang tuanya, ya, artinya kepada mertua si lelaki itu, mungkin boleh jadi orang tuanya itu akan marah besar dan kemudian bisa saja minta cerai, ya, memerintahkan kepada istrinya untuk bercerai atau memerintahkan kepada suaminya untuk menceraikan istrinya itu. Nah, kemungkinan terkandung maksud di situ untuk merahasiakan sesuatu yang sebenarnya istrinya itu ingin agar ya orang tuanya tidak mengetahui apa yang terjadi pada saat itu. Tak sampai di situ, kakak dari Ria Ricis itu pun langsung mendapatkan kritikan dari pihak-pihak tertentu seperti Komnas Perempuan. Mereka sangat keberatan atas apa yang disampaikan oleh Oki dalam ceramahnya. Menurut mereka, Oki seharusnya bisa membedakan antara aib dengan kekerasan dalam rumah tangga. Karena sejatinya, kekerasan dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan. Harus menyadari ya siapa diri kita ketika ngomong, ya kan? Misalnya kayak Ustazah Oki kan memang beliau adalah orang yang punya banyak pengaruh, dia ustazah kan begitu, sehingga apa yang disampaikan itu akan menjadi rujukan bahwa sebenarnya persoalan KDRT itu tidak bisa dibenarkan yang itu terjadi di masyarakat. Karena itu memang kita perlu mendengarkan secara komplit, ataupun mungkin jangan sampai apa yang kita sampaikan itu menjadikan kesimpulan yang salah, yang mana seolah-olah kalau kita mengalami KDRT kita diam aja gitu, tidak perlu melapor, padahal kita hidup di negara Indonesia yang juga sudah punya aturannya. Perlu dibedakan antara aib dan kekerasan, ya gitu. KDRT itu menurut saya itu adalah hak setiap anggota keluarga itu untuk merasa aman dan nyaman di keluarganya. Karena itu ketika terjadi KDRT ya ini pelanggaran hak.